Assalamualaikum sahabat ilmu langit. Apa kabar hatimu hari ini? Terima kasih sudah singgah di channel ini, dan izinkan aku mengucapkan rasa syukur karena kamu memilih untuk menonton tayangan ini di antara jutaan video yang ada di luar sana. Sungguh bukan sebuah kebetulan ketika jari-jarimu menekan video ini. Allah yang Maha Mengatur sedang mengarahkan langkahmu untuk mendengar sesuatu yang barangkali sudah lama ingin Dia bisikkan ke dalam hatimu. Dan malam ini atau siang ini, tergantung kapan kamu menontonnya, akan jadi momentum yang bisa jadi mengubah arah hidupmu. Sahabat, coba jujur sejenak pada diri sendiri. Pernahkah kamu merasa ada rasa rindu yang tidak bisa dijelaskan, seakan ada panggilan di dalam hati untuk bangun di sepertiga malam, mengambil wudhu, lalu mengangkat tangan dalam doa? Bukan hanya karena ingin meminta rezeki atau keselamatan, tapi ada kerinduan untuk sekadar duduk di hadapan Allah, curhat tanpa batas, dan merasakan ketenangan yang tak bisa ditemukan di keramaian dunia. Nah, rasa itu bukan ilusi. Itu adalah undangan dari Allah. Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, percayalah, ada tanda-tanda yang akan hadir dalam hidupmu sebagai bukti bahwa tahajudmu sudah sampai ke langit. Tapi sebelum kita bahas tanda-tanda itu lebih jauh, aku ingin mengajakmu untuk sedikit menenangkan hati. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Rasakan, setiap tarikan napas adalah nikmat Allah yang tidak pernah berhenti mengalir. Kita hidup karena Dia izinkan. Kita sehat karena Dia jagakan. Kita bisa mendengar lantunan ayat karena Dia lembutkan telinga kita. Maka, saat kamu memilih menonton video ini, aku yakin sekali ada energi positif yang sedang Allah titipkan untukmu. Nah, aku ingin ajak kamu melakukan sesuatu. Kalau kamu merasa sedang butuh energi positif, atau kamu ingin menyalurkan rasa syukurmu agar semakin besar, tulis angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Angka ini bukan sembarang angka. Angka ini kita jadikan simbol interaksi, simbol energi syukur, simbol doa yang kita pancarkan bersama-sama. Bayangkan kalau ratusan bahkan ribuan sahabat ilmu langit menuliskan angka 77, betapa kuatnya energi positif yang berputar dan kembali ke diri kita masing-masing. Menjadi ayo jangan malu. Ketikkan sekarang, biar jadi bukti bahwa kamu memang ingin menjemput keberkahan dari Allah. Sahabat, aku percaya orang-orang yang Allah arahkan untuk menonton tayangan ini bukanlah orang biasa. Kamu adalah hamba pilihan yang Allah kasih kesempatan untuk merasakan manisnya ibadah malam. Ingat, tidak semua orang bisa bangun di tengah malam. Ada yang sibuk dengan pekerjaannya, ada yang terlalu lelah dengan dunia, ada yang hatinya belum tergerak. Tapi kamu, kamu yang sedang menonton ini, Allah sudah kasih rasa ingin tahu, rasa rindu, bahkan rasa butuh kepadanya. Itu artinya Allah sudah dekat sekali denganmu. Mungkin kamu berpikir, apakah benar tahajudku diterima? Apakah doa-doa yang kupanjatkan di malam sepi itu sampai ke langit? Pertanyaan ini wajar, sahabat. Karena kita sebagai manusia seringkali ragu dengan amal ibadah sendiri. Namun ingatlah, Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Mengetahui isi hati. Sekecil apapun doa yang kau ucapkan, bahkan hanya dalam lintasan pikiran, sudah sampai ke sisi Allah. Maka jangan pernah merasa sia-sia bangun di malam hari. Bahkan kalau kamu hanya sempat sujud sebentar, itu pun sudah bernilai besar di sisi Allah. Nah, di bagian pertama ini, aku ingin menanamkan dulu rasa yakin di hati kamu. Rasa yakin bahwa tahajud bukan sekadar ritual, tapi sebuah perjalanan spiritual yang membuka pintu rahasia. Kenapa aku sebut rahasia? Karena tahajud itu ibadah yang tersembunyi. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang menilai. Bahkan kadang tidak ada yang tahu kecuali kamu sendiri dan Allah. Justru disitulah nilainya. Saat ibadah dilakukan tanpa pamrih, tanpa pamer, tanpa pengakuan manusia, maka ia murni untuk Allah. Dan ibadah yang murni itulah yang cepat sekali diangkat dan diterima. Sahabat ilmu langit, pernahkah kamu merasakan setelah tahajud, ada rasa hangat di dada? Seolah beban yang berat berkurang, seolah masalah yang besar menjadi kecil. Itu bukan sugesti. Itu adalah tanda-tanda awal bahwa tahajudmu sudah mengetuk pintu rahmat Allah. Karena pada hakikatnya, orang yang rajin tahajud akan mendapatkan pertolongan dalam bentuk ketenangan hati. Bayangkan, betapa banyak orang di luar sana yang punya harta melimpah, tapi hatinya gelisah. Punya jabatan tinggi tapi jiwanya kosong. Sedangkan kamu, dengan hanya beberapa rakaat di malam hari, bisa mendapatkan rasa damai yang tak bisa dibeli dengan apapun. Aku ingin kamu sadar, kalau keberadaanmu di sini sekarang adalah bagian dari skenario besar Allah. Barangkali kamu sedang lelah, barangkali sedang bingung, atau barangkali sedang mencari jawaban.
maka Allah arahkan langkahmu untuk mendengarkan narasi ini. Jangan remehkan tanda-tanda kecil, sahabat. Karena justru dari hal-hal kecil itulah Allah berbicara kepada kita. Kalau kamu setuju bahwa tidak ada yang kebetulan, coba tulis di komentar, "Aku siap menerima pesan Allah." Karena dengan menuliskan itu, kamu sedang meneguhkan hatimu sendiri. Bukan untuk aku, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk menguatkan komitmenmu, bahwa setelah video ini selesai, kamu akan semakin yakin dengan kekuatan tahajudmu. Sekarang mari kita siapkan hati. Di bagian berikutnya nanti, kita akan bahas tanda-tanda apa saja yang menjadi bukti tahajudmu diterima Allah. Tapi sebelum masuk ke sana, renungkan dulu pertanyaan ini. Apakah kamu sudah benar-benar menjadikan tahajud sebagai ruang curhatmu yang paling jujur kepada Allah? Tahajud bukan tentang panjangnya doa, dan bukan tentang lama atau cepatnya sholat, tapi tentang keikhlasan hatimu. Kalau hatimu sudah jujur, kalau air matamu menetes hanya karena rindu kepada Allah, maka itu lebih berharga dari ribuan kata doa. Jadi jangan minder dengan amalmu, jangan merasa kecil dengan tahajudmu, karena justru dalam kesederhanaan itu, Allah seringkali menaruh rahmat-Nya. Aku ingin menutup bagian pertama ini dengan sebuah ajakan. Sahabat ilmu langit, mari kita sama-sama perkuat energi syukur kita. Tulis lagi angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk komitmen. Angka ini bukan sekadar simbol, tapi doa bersama agar setiap tahajud kita diterima Allah. Bayangkan kalau ratusan orang melakukan hal yang sama, energi positif ini akan memantul, menyebar, dan kembali menguatkan jiwa kita masing-masing. Terima kasih sudah setia mendengarkan sampai di sini. Kita akan lanjut ke bagian kedua, di mana aku akan membongkar tanda-tanda nyata tahajudmu sudah diterima Allah. Pastikan kamu tetap bersama aku, karena apa yang akan kita bahas bisa jadi adalah jawaban yang selama ini kamu tunggu. Sahabat ilmu langit yang dirahmati Allah, terima kasih sudah setia mendengarkan narasi ini sampai ke bagian kedua. Artinya kamu bukan hanya sekadar menonton, tetapi hatimu memang sedang mencari sesuatu yang lebih besar dari sekadar tontonan. Percayalah, di bagian kedua ini akan ada pesan yang bisa membuka mata batinmu, bahwa tahajudmu bukan ibadah biasa. Ada tanda-tanda yang, jika kamu perhatikan baik-baik, akan membuatmu bersyukur karena Allah sedang menegaskan bahwa ibadah malammu sudah diterima. Mari kita mulai dengan tanda pertama yang harus benar-benar kamu pahami. Tanda pertama, doa yang cepat dijawab dengan cara tak terduga. Sahabat, pernahkah kamu merasa baru saja berdoa? Tiba-tiba ada kejadian yang membuat doa itu terwujud, meski mungkin tidak persis sama dengan apa yang kamu minta. Misalnya kamu minta rezeki, yang datang bukan uang langsung, tetapi ada orang yang tiba-tiba menolongmu, ada peluang pekerjaan baru, atau ada kebutuhanmu yang dipermudah. Itu semua adalah jawaban. Allah tidak selalu memberikan apa yang kamu minta secara literal, tetapi Dia memberikan apa yang kamu butuhkan. Doa orang yang tahajud itu istimewa. Rasulullah pernah bersabda bahwa di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Adakah hambaku yang berdoa, maka akan aku kabulkan. Adakah hambaku yang memohon ampun, maka akan aku ampuni." Jadi kalau kamu sudah berusaha bangun, mengambil wudhu, menegakkan tahajud, lalu doa-doamu mulai menemukan jalan keluar, itu bukan kebetulan. Itu tanda nyata tahajudmu diterima. Aku ingin kamu jujur sekarang. Apakah kamu udah pernah mengalami hal semacam ini? Kalau pernah, coba tulis di kolom komentar pengalamanmu. Nah, tidak perlu detail, cukup tulis, "Aku pernah doa di tahajud dan Allah kabulkan." Dengan begitu, cerita-cerita kecilmu bisa jadi motivasi besar bagi sahabat ilmu langit lainnya. Tanda kedua, hati yang tenang, jiwa yang damai. Sahabat, dunia ini penuh dengan kegelisahan. Banyak orang kaya tapi tidak bahagia. Banyak orang punya pasangan tapi hatinya kesepian. Namun orang yang tahajudnya diterima Allah akan diberi rasa damai yang sulit dijelaskan. Saat ada masalah, dia tetap tenang. Saat orang lain panik, dia masih bisa berpikir jernih. Itulah ketenangan dari Allah. Coba perhatikan dirimu. Kalau setelah rajin tahajud kamu merasa lebih sabar, lebih mudah mengendalikan emosi, lebih ringan memaafkan orang lain, itu pertanda hatimu sedang dibersihkan oleh Allah. Inilah tanda luar biasa, karena hati yang bersih adalah modal utama untuk menuju ridha Allah. Sekarang aku ingin kamu lakukan sesuatu. Tutup mata sejenak, tarik napas, lalu ingat kembali momen-momen kamu merasa damai setelah tahajud. Rasakan itu bukan kebetulan.
Itu adalah jawaban langsung dari Allah atas sujud malammu. Kalau kamu ingin menguatkan energi damai ini, tulis angka 77 sekali lagi di kolom komentar. Kita buat 77 ini jadi simbol hati yang tenang. Hati yang dilindungi Allah dari kegelisahan dunia. Tanda ketiga, kemudahan dalam ibadah. Wajib sahabat ilmu langit, tahajud itu ibarat booster. Kalau kamu biasa pakai ponsel, kamu tahu kan ada fitur fast charging. Nah, tahajud itu adalah fast charging untuk iman. Orang yang rajin tahajud, biasanya sholat wajibnya jadi lebih ringan. Bahkan azan baru berkumandang, hatinya sudah rindu ingin segera menghadap Allah. Kalau kamu akhir-akhir ini merasa lebih mudah sholat tepat waktu, merasa lebih nikmat membaca Al-Quran, lebih ikhlas saat bersedekah, itu bukan karena kebetulan. Itu karena tahajudmu sedang mengalirkan energi iman ke seluruh amal ibadahmu. Maka syukuri itu, sahabat. Karena banyak orang yang ingin istiqomah, tapi tidak diberi kekuatan. Kamu yang diberi kekuatan berarti Allah sudah terima ibadah malammu. Aku ingin mengajakmu interaksi. Coba tulis di komentar. Ibadah apa yang menurutmu jadi terasa lebih mudah setelah kamu rajin tahajud? Apakah salat, apakah sedekah, atau apakah membaca Al-Quran? Tulis sederhana saja, biar jadi inspirasi untuk kita semua. Tanda keempat, hidup yang terasa lebih berkah, sahabat. Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu semakin hari semakin dipermudah? Rezeki lancar meski sederhana, keluarga harmonis, pekerjaan terasa lebih ringan, atau masalah yang dulu sulit sekarang tiba-tiba mudah. Semua itu tanda keberkahan. Dan salah satu sumber keberkahan terbesar adalah tahajud. Rasulullah bersabda bahwa tahajud membawa keberkahan dalam rezeki. Karena ketika seseorang rela mengorbankan tidurnya demi menghadap Allah, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan yang tidak terduga. Jadi kalau hidupmu terasa makin ringan, makin lapang, jangan sombong dulu. Itu bukan karena usahamu semata, tapi karena Allah sudah menerima sujud malammu. Kalau kamu percaya bahwa keberkahan itu nyata, coba tulis di komentar, aku ingin hidup penuh berkah. Dengan begitu kamu sedang meneguhkan niatmu sendiri untuk menjaga tahajudmu. Tanda kelima, dicintai orang-orang baik, sahabat ilmu langit. Ini tanda yang sering tidak kita sadari. Orang yang tahajudnya diterima biasanya punya aura yang berbeda. Wajahnya teduh, ucapannya menenangkan, dan orang-orang baik mudah sekali menyukai kehadirannya. Bahkan orang yang baru bertemu sekalipun merasa nyaman. Kenapa bisa begitu? Karena tahajud itu menaruh cahaya di wajah. Allah memancarkan ketenangan yang tidak bisa dipalsukan. Kalau kamu merasa akhir-akhir ini lebih mudah disukai orang baik, lebih sering mendapat bantuan tanpa diminta, itu tanda cahaya tahajudmu sedang bekerja. Maka bersyukurlah. Karena itu bukti Allah sudah menerima ibadahmu. Aku ingin kamu jujur. Pernahkah kamu merasa orang lain tiba-tiba baik padamu tanpa alasan? Kalau pernah, coba tulis di komentar. Aku merasakan cahaya tahajud. Dengan begitu, kamu akan lebih yakin lagi bahwa apa yang kamu alami adalah tanda penerimaan dari Allah. Tanda keenam, terjaga dari perbuatan maksiat, sahabat. Inilah tanda yang sangat penting. Orang yang tahajudnya diterima Allah biasanya lebih terjaga dari maksiat. Bukan berarti jadi orang suci yang tidak pernah salah, tetapi hatinya lebih cepat menyesal ketika berbuat dosa. Kalau dulu kamu mudah sekali terjerumus dalam kesalahan, sekarang kamu lebih cepat sadar dan ingin bertaubat. Itu tanda bahwa Allah sedang menjagamu lewat tahajudmu. Coba bayangkan, berapa banyak orang di luar sana yang terjebak dalam maksiat bertahun-tahun tanpa merasa salah. Tapi kamu baru saja melakukan kesalahan kecil, hatimu langsung gelisah. Itu bukan kelemahan, itu justru kekuatan. Karena rasa bersalah itu adalah benteng dari Allah, agar kamu tidak semakin jauh darinya. Kalau kamu merasa lebih terjaga setelah rajin tahajud, tulis di komentar, aku ingin Allah selalu menjaga diriku. Biar jadi doa bersama, biar jadi pengingat bahwa kita semua butuh penjagaan Allah. Peneguhan hati sahabat ilmu langit, 6 tanda ini bukan sekadar teori. Ini adalah pengalaman nyata yang bisa kamu rasakan sendiri. Kalau kamu sudah mengalami salah satunya saja, syukuri. Karena itu artinya tahajudmu sudah mengetuk pintu langit. Jangan minder kalau kamu merasa ibadahmu belum sempurna. Allah tidak menilai dari panjangnya rakaat, tapi dari ketulusan hatimu. Aku ingin kamu sadar, kamu yang masih bertahan menonton sampai titik ini adalah orang-orang yang hatinya sudah dipilih Allah. Tidak semua orang betah mendengar pembahasan tentang tahajud sepanjang ini. Kalau kamu bertahan, berarti ada rahasia besar yang Allah ingin sampaikan kepadamu.
maka jangan sia-siakan. Sekarang mari kita satukan energi positif lagi. Tulis angka 77 sekali lagi di kolom komentar. Jadikan ini simbol bahwa kita semua sedang meneguhkan hati untuk terus menjaga tahajud. Bayangkan kalau setiap angka 77 yang tertulis itu menjadi doa yang melambung ke langit, betapa kuatnya energi kebaikan yang kita pancarkan. Sahabat, jangan pernah berhenti, karena tahajud adalah kunci. Di bagian ketiga nanti, kita akan bahas bagaimana menjaga konsistensi, dan apa kesimpulan terbesar dari semua tanda yang sudah kita bahas. Jadi tetap bersama aku, karena apa yang akan datang bisa jadi adalah motivasi terakhir yang kamu butuhkan untuk terus bangun di sepertiga malam. Sahabat ilmu langit yang aku cintai karena Allah, terima kasih sudah tetap bertahan bersama aku sampai di bagian ketiga ini. Itu artinya hatimu benar-benar ingin mendapatkan pesan yang lebih dalam, bukan hanya sekadar informasi. Dan aku yakin, tidak ada yang kebetulan kamu sampai di titik ini. Allah sedang menguji seberapa besar keseriusanmu. Karena tahajud bukan sekadar ibadah, tapi sebuah perjalanan yang hanya orang-orang terpilih yang bisa istiqomah di dalamnya. Di bagian pertama tadi, kita sudah membahas bagaimana tahajud adalah ibadah rahasia yang murni untuk Allah. Di bagian kedua, kita sudah mengurai 6 tanda luar biasa yang menunjukkan tahajudmu diterima. Nah, sekarang di bagian ketiga ini, kita akan bicara tentang satu hal penting. Bagaimana menjaga tahajud agar tetap hidup, tetap menyala, dan tidak padam di tengah perjalanan. Karena sahabat, musuh terbesar tahajud bukanlah rasa malas atau kantuk. Musuh terbesar tahajud adalah rasa puas diri. Menjaga konsistensi tahajud. Sahabat, banyak orang yang semangat di awal. Baru dengar ceramah tentang keutamaan tahajud, langsung bangun malam itu juga, sholat dengan penuh khusyuk, menangis, berdoa panjang. Tapi setelah itu, semangatnya hilang, tergeser oleh rasa lelah, kesibukan, atau bahkan rasa bosan. Padahal, tahajud itu ibarat api. Kalau kamu biarkan, ia akan padam. Tapi kalau kamu jaga, meski dengan kayu kecil, api itu tetap menyala. Begitu juga dengan tahajud. Tidak perlu panjang rakaat, tidak perlu doa panjang. Cukup 1 atau 2 rakaat yang kamu jaga setiap malam. Itu sudah lebih baik daripada tahajud panjang, tapi hanya sesekali. Rasulullah sendiri tidak pernah membebani umatnya dengan sesuatu yang sulit. Beliau mencontohkan konsistensi. Jadi jangan berpikir bahwa kamu harus langsung sempurna. Mulailah dari sedikit, tapi terus-menerus. Kalau kamu sepakat bahwa istiqomah lebih penting daripada banyak tapi putus-putus, coba tulis di komentar. Aku siap istiqomah. Tulisan sederhana itu akan jadi pengingatmu. Setiap kali rasa malas datang, kamu bisa kembali ke komentar itu dan menemukan niatmu lagi. Menghadapi rasa malas dan kantuk sahabat ilmu langit, mari kita jujur. Bangun di sepertiga malam itu tidak mudah. Tubuh kita butuh istirahat, mata kita ingin terpejam, dan setan selalu berusaha menahan kita dengan rasa kantuk yang berat. Tapi ingatlah, setiap kali kamu berhasil melawan kantuk itu, derajatmu naik. Ada satu trik sederhana, jangan menunggu rasa kantuk hilang baru bangun. Justru bangunlah saat kantuk masih ada, lalu langsung ambil wudhu. Air wudhu itu adalah kunci. Begitu air menyentuh wajahmu, setengah dari kantuk akan hilang. Begitu kamu mulai berdiri di sajadah, kantuk itu akan hilang seluruhnya. Jadi jangan tunggu, langsung bergerak. Sahabat, kalau kamu sering gagal bangun tahajud karena ketiduran, jangan putus asa. Itu artinya Allah sedang melatihmu. Jangan berhenti mencoba. Ingat, setiap usaha bangun itu sudah dicatat oleh malaikat, meskipun kamu akhirnya tidak sempat salat. Jadi jangan berkecil hati, teruslah mencoba sampai suatu hari tubuhmu terbiasa. Kalau kamu pernah merasakan perjuangan bangun tahajud ini, coba tulis di komentar. Aku tidak akan menyerah. Dengan begitu kamu sedang menguatkan tekadmu sendiri. Tahajud, sebagai ruang curhat. Paling jujur. Sahabat, pernahkah kamu merasa ingin menceritakan masalahmu kepada seseorang, tapi bingung harus cerita ke siapa? Kadang kita ingin cerita ke teman, tapi takut dihakimi. Kita ingin cerita ke keluarga, tapi takut mereka khawatir. Nah, tahajud adalah ruang curhat paling aman. Di sepertiga malam, tidak ada yang mendengar kecuali Allah,
Tidak ada yang menilai, tidak ada yang menyela. Kamu bisa menangis, kamu bisa mengeluh, kamu bisa mengungkapkan semua isi hati. Allah tidak akan bosan mendengar, bahkan semakin sering kamu curhat, Allah semakin cinta. Bayangkan sahabat, ada raja di atas segala raja yang membuka pintu istananya setiap malam, lalu berkata, "Adakah hambaku yang ingin meminta? Maka aku akan kabulkan." Itu undangan terbuka, dan tahajud adalah tiket masuknya. Kalau kamu setuju bahwa tahajud adalah ruang curhat paling jujur, coba tulis di komentar. Aku ingin selalu curhat kepada Allah. Keajaiban tahajud yang sering diabaikan. Sahabat ilmu langit, tahajud bukan hanya memberi ketenangan batin. Ada keajaiban nyata yang sering kita abaikan. Banyak kisah orang yang mendapat jalan keluar setelah rajin tahajud. Ada yang sakit menahun, lalu diberi kesembuhan. Ada yang usahanya bangkrut, lalu Allah bukakan rezeki baru. Ada yang hatinya hancur karena patah, lalu Allah ganti dengan pasangan yang lebih baik. Semua itu nyata, dan semua itu terjadi karena tahajud. Tapi ingat, jangan pernah niat tahajud hanya karena ingin keajaiban. Niatkan tahajud karena Allah. Karena kalau niatmu murni, keajaiban akan datang dengan sendirinya. Namun kalau niatmu hanya mengejar dunia, maka kamu akan kecewa. Jadi luruskan niat. Aku ingin mengajakmu interaksi lagi. Coba tulis di komentar, "Aku tahajud karena Allah." Dengan begitu kamu sedang meneguhkan niatmu sendiri. Tahajud dan energi positif sahabat. Sejak awal video ini kita sudah sepakat menjadikan angka 77 sebagai simbol energi positif. Angka ini bukan angka mistis, bukan angka keberuntungan, tapi simbol kesepakatan kita untuk menyebarkan syukur dan doa bersama. Bayangkan, kalau ratusan orang menuliskan angka 77, energi itu akan membentuk gelombang kebaikan. Energi syukur itu akan kembali ke diri kita masing-masing, memperkuat semangat, memperkuat niat, dan memperkuat keyakinan bahwa Allah selalu dekat. Jadi sekarang, sekali lagi aku ingin kamu tulis 77 di komentar. Jadikan ini sebagai penutup energi positif di bagian ketiga ini. Karena semakin banyak 77 yang tertulis, semakin besar pula doa yang kita panjatkan bersama. Peneguhan terakhir, sahabat ilmu langit, aku ingin kamu renungkan baik-baik. Kalau selama ini kamu masih ragu, masih malas, atau masih merasa ibadahmu tidak berarti, buang semua itu sekarang. Karena setiap tetes air mata di malam hari lebih berharga dari ribuan tawa di siang hari. Setiap sujudmu lebih tinggi nilainya dari semua pujian manusia, dan setiap doa yang kau bisikan di sepertiga malam lebih cepat sampai daripada semua doa yang kau ucapkan di waktu lain. Tahajud adalah senjata. Senjata yang membuatmu tidak pernah sendirian. Senjata yang membuatmu lebih kuat menghadapi dunia. Dan senjata yang akan menuntunmu selamat sampai akhirat. Maka jangan pernah tinggalkan tahajud. Meski hanya 2 rakaat, jaga ia setiap malam. Karena 2 rakaat yang ikhlas lebih mulia daripada 1000 rakaat tanpa hati. Sahabat, perjalanan kita hampir sampai di ujung. Setelah bagian ini, kita akan masuk ke kesimpulan besar yang akan merangkum semua pembahasan kita. Jadi tetap bersama aku, karena di kesimpulan nanti ada pesan terakhir yang bisa jadi akan mengubah hidupmu. Terima kasih sudah mendengarkan dengan sepenuh hati. Mari kita sama-sama niatkan dalam hati. Mulai malam ini, aku akan berusaha menjaga tahajudku. Kalau kamu siap, tulis di komentar. Aku siap menjaga tahajud. Dengan begitu, kamu sudah mengambil langkah pertama menuju konsistensi. Sampai jumpa di bagian kesimpulan. Sahabat ilmu langit. Sahabat ilmu langit yang dirahmati Allah, akhirnya kita sampai di bagian terakhir, bagian penutup dari perjalanan panjang ini. Terima kasih karena kamu sudah bertahan bersama aku dari awal sampai akhir. Bukan hal yang mudah, karena butuh kesabaran untuk mendengarkan narasi sepanjang ini. Tapi justru disitulah letak nilai besarnya. Allah memilihmu untuk tetap duduk, tetap fokus, dan tetap membuka hati. Itu artinya kamu bukan orang biasa. Kamu adalah hamba pilihan yang Allah beri kesempatan untuk merasakan pesannya. Mari kita mulai kesimpulan ini dengan satu kalimat sederhana. Tahajud adalah pintu rahasia menuju Allah, dan hanya hamba pilihan yang bisa masuk ke dalamnya.
Rangkuman bagian pertama. Di bagian pertama, kita sudah bicara bahwa tahajud itu ibadah yang tersembunyi. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, hanya kamu dan Allah. Justru disitulah nilai istimewanya. Karena tahajud adalah bukti keikhlasan. Saat orang lain tertidur lelap, kamu bangun mengambil wudhu, lalu bersujud. Saat dunia sibuk dengan mimpinya, kamu sibuk dengan doamu. Kita juga sudah sepakat bahwa tidak ada yang kebetulan. Kamu yang menonton video ini, yang mendengarkan kata demi kata, bukan kebetulan. Allah sengaja mengarahkanmu agar kamu mendengar pesan ini. Barangkali doa-doa yang kamu panjatkan selama ini sedang Allah jawab lewat narasi ini. Dan kita juga sudah sama-sama sepakat untuk menuliskan angka 777 di komentar sebagai simbol energi positif. Simbol doa bersama, simbol rasa syukur, simbol kekuatan. Jangan pernah remehkan itu, karena setiap interaksi kecil bisa jadi saksi bahwa hatimu benar-benar ingin dekat dengan Allah. Rangkuman bagian kedua. Lalu di bagian kedua, kita sudah membahas 6 tanda tahajud diterima Allah. Mari kita ingat kembali, dan doa-doa mulai terkabul, meski dengan cara yang tidak terduga. Hati menjadi tenang, jiwa menjadi damai. Yan sedik, ibadah wajib terasa lebih ringan. Madiden, hidup terasa penuh berkah, rezeki lebih lapang. Dicintai orang-orang baik tanpa alasan. Lebih terjaga dari perbuatan maksiat. 6 tanda ini bukan teori kosong. Semua bisa kamu rasakan kalau kamu benar-benar menjaga tahajud. Bahkan kalau hanya satu saja tanda ini yang kamu alami, sudah cukup menjadi bukti bahwa Allah sedang menerima ibadah malammu. Dan ingat, tanda-tanda ini bukan untuk membuatmu sombong, tapi untuk membuatmu lebih bersyukur, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini. Bagian ketiga. Di bagian ketiga, kita belajar bagaimana menjaga konsistensi. Karena musuh terbesar tahajud bukanlah kantuk, tapi rasa puas diri. Banyak orang yang semangat di awal, tapi berhenti di tengah jalan. Padahal yang Allah cintai adalah amalan yang kecil tapi konsisten. Kita juga sudah membahas trik menghadapi rasa malas. Jangan tunggu kantuk hilang, tapi lawan dengan wudhu. Kita bicara bahwa tahajud adalah ruang curhat paling jujur, tempat di mana kamu bisa bercerita tanpa takut dihakimi. Kita bicara bahwa tahajud bukan hanya menenangkan batin, tapi juga membawa keajaiban nyata dalam hidup. Dan kita kembali meneguhkan niat bersama dengan menuliskan kata-kata positif di komentar, bukan sekadar tulisan, tapi doa yang kita pancarkan bersama-sama. Pesan inti, jangan tinggalkan tahajud. Sahabat ilmu langit, dari semua yang sudah kita bahas, ada satu pesan inti. Jangan pernah tinggalkan tahajud. Sekecil apapun, sesingkat apapun, jagalah tahajud. Karena setiap sujud di malam hari adalah tanda cinta Allah kepadamu. Setiap air mata yang jatuh di malam sunyi lebih berharga dari emas dan permata. Dan setiap doa yang kamu ucapkan di sepertiga malam lebih cepat sampai ke langit daripada doa di waktu lain. Tahajud adalah senjata terkuat seorang mukmin. Dengan tahajud, masalah besar jadi kecil. Dengan tahajud, hati yang hancur jadi tenang. Dengan tahajud, pintu rezeki terbuka lebar. Dengan tahajud, kamu lebih dekat dengan Allah. Menanamkan keyakinan. Aku ingin kamu benar-benar yakin sekarang. Jangan lagi ada keraguan. Jangan lagi merasa doa-doamu sia-sia. Jangan lagi merasa tahajudmu tidak berarti. Karena setiap langkahmu di malam hari sudah dicatat malaikat. Setiap hembusan doa sudah sampai ke langit. Setiap tetes air matamu sudah diketahui Allah. Kalau kamu pernah merasa tahajudmu hampa, ingatlah. Mungkin Allah tidak langsung menjawab doamu, tapi Dia sedang menyiapkan jawaban yang lebih baik. Atau mungkin Allah sedang membersihkan hatimu dulu, agar saat jawaban datang, kamu bisa menerimanya dengan penuh syukur. Jadi jangan berhenti, jangan putus asa, jangan menyerah. Ajakan terakhir sahabat ilmu langit, aku ingin mengajakmu sekali lagi untuk interaksi. Mari kita satukan energi positif terakhir di bagian kesimpulan ini. Tulis angka 77 di komentar sebagai bukti bahwa kamu siap menjaga tahajudmu. Tulis juga kalimat sederhana, aku siap istiqomah. Dengan begitu, kamu sedang mengikat dirimu sendiri pada niat yang besar. Ingat, komentar kecil itu bisa jadi saksi di hari kiamat nanti, bahwa kamu pernah berjanji kepada Allah untuk menjaga ibadah malammu. Penutup sahabat, kita sudah berjalan panjang. Dari awal sampai akhir kita belajar bahwa tahajud bukan sekadar ibadah, tapi sebuah perjalanan spiritual.
Kita belajar bahwa ada tanda-tanda nyata ketika tahajudmu diterima. Kita belajar bagaimana menjaga konsistensi. Dan akhirnya, kita menutup dengan pesan besar, jangan pernah tinggalkan tahajud. Semoga setelah menonton video ini, hatimu semakin kuat, semangatmu semakin besar, dan langkahmu semakin ringan untuk bangun di sepertiga malam. Semoga Allah selalu menjaga kita semua dalam hidayahnya, memberikan kekuatan untuk istiqomah, dan menerima setiap tetes doa yang kita panjatkan. Terima kasih sudah mendengarkan dengan sepenuh hati. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar pesan kebaikan ini semakin luas tersebar. Sampai bertemu lagi di konten berikutnya, sahabat ilmu langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.